Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat menghembus nafas yang Masya Allah luar biasa. Salam dan solawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya yang insya Allah di akhir zaman nanti kita akan menunggu syafaatnya. Yang terhormat dan insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ustadz-ustadzah di seluruh Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan, para teman-teman, para pemuda-pemudi Indonesia yang insya Allah akan siap memegang tongkat peradaban Islam ke depannya. Dan yang paling saya rindukan hingga saat ini dan ingin sekali bertemu dengan beliau, tapi akan mustahil jika bertemu dalam dunia nyata, yakni sosok bapak motivator kita di Hidayatullah, yakni almarhum Ustadz Abdullah Said, sang pemimpin Hidayatullah yang membangun dengan niat luar biasa pondok pesantren Hidayatullah dengan perjuangan yang hebat di masa mudanya. Kalau dipikir teman-teman sekalian, mungkin saja usia Hidayatullah tidak akan sampai di titik ini. Mungkin saja usia Hidayatullah akan sama dengan usia para pemimpinnya, akan sama usia dengan Ustadz almarhum Abdullah Said. Tetapi karena amanah beliau yang diturunkan kepada para pemuda-pemudi Hidayatullah di masa lalu, tetapi karena perjuangan dan kerja keras beliau, Hidayatullah masih berdiri dengan kokohnya di tengah kehidupan masyarakat yang miris saat ini. Dan yang terhormat, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejayaan Islam ada di pundakmu, wahai pemuda-pemudi Islam. Jika dikatakan seperti itu teman-teman, seharusnya kita harus bangga. Kenapa? Karena sesungguhnya menjadi seorang pemuda dan pemudi yang akan taat agama Allah merupakan bagian dari sebuah kenikmatan. Hal yang pertama kali harus saya yakinkan, supaya kita memahami bahwasannya menjadi pemuda dan pemudi yang akan taat akan agama Allah bukan karena sebuah keturunan, tetapi menjadi seorang pemuda dan pemudi yang dekat kepada Allah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap pemuda dan pemudi. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Kita perhatikan bersama-sama bahwasannya penduduk di muka bumi ini di antara 2-3 miliar para pemuda yang begitu banyak. Siapa di antara mereka yang diberikan kenikmatan menjadi seorang pemuda dan pemudi, muslim dan muslimah yang betul-betul mereka mengimani agama Allah yang telah diberikan kepadanya dan mereka mampu mengamalkannya? Tidak semua orang bisa teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwasannya menjadi seorang pemuda dan pemudi yang akan taat agama Allah adalah sebuah kenikmatan, kebanggaan, dan sebuah kebaikan. Sebenarnya perhatian Islam terhadap para pemuda-pemudi sangatlah besar. Sebab pemuda-pemudilah yang akan meneruskan perjuangan para nabi dan para ulama. Rasulullah SAW pernah menyentuhkan ketika Usama bin Said umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang senior bertanya, "Apakah kami ini tidak mampu ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah pernah merasakan muda, yang muda belum tentu merasakan tua."
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang jamaah ilmu dimanapun berada. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Jadilah pemuda-pemudi yang mampu menjadi penerus pembangunan peradaban Islam. Jadilah pemuda-pemudi yang menghabisi masa mudanya dengan menuntut ilmu. Jadilah pemuda-pemudi yang mampu memikul kejayaan Islam di pundaknya dengan berjuang menjunjung tinggi nilai tauhid. Dan jadilah pemuda-pemudi yang demen ibadah dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sekarang dunia sangat miris. Mohon maaf, 2020 banyak ajudan takut sama komandan. Kenapa saya katakan? Giliran ajudan sedang makan, tiba-tiba komandan panggil, "Ajudan, siap komandan." Tapi giliran azan berkumandang, Masya Allah, sudah komat. Sebentar masih ada rakaat kedua, tidak masbuk ja. Tsumma naudzubillah min dzalik. Tapi yang lebih miris sekarang teman-teman, 2021, laki-laki takut sama pacarnya. Ya, kenapa saya katakan? Bukan karena saya berpengalaman, tidak. Tiba-tiba masuk chat dari ceweknya, "Maaf kak, sore ini kita tidak bisa teleponan." Dijawab sama cowoknya, "Kenapa?" "Pulsa data habis," kata ceweknya. Masya Allah, sang cowok yang tadinya bantu ibunya di dapur langsung pergi ke konter untuk beli pulsa data. Tsumma naudzubillah min dzalik, wahai teman-temanku sekalian. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 55 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadi mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Wahai para pemuda-pemudi Islam, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedap menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, "Apakah karena saat itu jumlah kami sedikit?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Justru saat itu kalian banyak, namun kalian bagaikan buih di lautan. Allah akan membuang rasa takut mereka kepada kalian dan akan memasukkan wan di dalam hati kalian." "Apakah wan itu, wahai Rasulullah?" tanya salah seorang sahabat. Beliau menjawab, "Cinta dunia dan benci kematian." Teman-temanku sekalian, ketika kita takut berjihad di jalan Allah, itu karena rasa takut muncul disebabkan tidak ada tauhid dan akidah yang benar, yang ujung-ujungnya adalah menimbulkan rasa cinta dunia dan takut akan kematian. Para pemuda dan pemudi Islam adalah salah satu warisan umat muslim yang rentan keberadaannya. Sebab banyak perilaku buruk yang kerap terjadi di kalangan milenial saat ini. Lalu, bagaimanakah peran kita sebagai pemuda-pemudi Islam yang berjihad di jalan Allah? Mari kita sama-sama merangkul umat untuk mencapai keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wahai para pemuda dan pemudi, bangunlah. Bukalah mata kalian, berdirilah yang tegak, gapailah apa yang digapai oleh para ulama-ulama kita di masa lalu. Peganglah tongkat kejayaan Islam, iringilah setiap langkahmu dengan ketakwaan, karena sesungguhnya pemuda juga aktor utama dalam kemerdekaan agama dan bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi saya sendiri. Bila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya sebagai makhluk yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wahai para pemuda dan pemudi, marilah kita sama-sama bangkit demi kejayaan Islam ke depannya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.